Udah. Oke, selamat sore rekan-rekan yang sudah hadir pada acara webinar kita pada kesempatan sore hari ini, tanggal 7 April 2016. Seperti biasa, kita dari foreximf.com mengadakan acara webinar dengan tujuan atau dengan maksud untuk memberikan edukasi atau pemahaman tentang dunia trading ini, khususnya buat rekan-rekan yang mungkin masih baru di bidang ini. Ini merupakan salah satu wujud komitmen kami untuk memberi atau mengenalkan dunia trading, sehingga tujuan rekan-rekan yang terjun di bisnis ini untuk bisa mendapatkan keuntungan dari trading ini bisa tercapai. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Sahat, Mas Samsir Adrian, Pak Toto, dan Mas Rian. Baik, acara webinar kita ini akan kita adakan kurang lebih selama 1 jam, dari jam 4:30 Barat sampai nanti kurang lebih jam 4:30 sore. Dan apabila nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ajukan pertanyaan rekan-rekan melalui fasilitas chat yang ada di platform web rekan-rekan. Baik, langsung aja untuk tidak membuang waktu, kita mulai kesempatan webinar kita pada sore hari ini. Yang pada kesempatan sore hari ini kita akan mengambil tema teknik mengombinasikan Fibonacci dengan stokastik dan CCI. Teknik Fibonacci dengan mengombinasikan dengan indikator stokastik dan CCI ini merupakan tools atau merupakan suatu sistem yang kita gunakan dalam menganalisa, yang kita gunakan dalam analisa yang kita gunakan sehari-hari, yang mungkin rekan-rekan bisa lihat di website. Itu kita menggunakan tools Fibonacci, stokastik, dan CCI. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar lebih dalam, sehingga kalau rekan-rekan mungkin hanya membaca analisa kita berdasarkan Fibonacci, stokastik, CCI, pada kesempatan sore hari ini akan lebih jelas lagi bagaimana caranya mengombinasikan antara tools Fibonacci retracement dengan indikator stokastik dan CCI. Sebelumnya kita akan mengulas dulu mengenai Fibonacci retracement. Mungkin rekan-rekan sudah banyak yang mendengar ya apa itu Fibonacci retracement atau tools Fibonacci retracement. Atau mungkin rekan-rekan yang kita juga pernah mengadakan webinar dengan tema mengulas Fibonacci retracement. Mungkin buat rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mengikuti webinar kita, ingin belajar lebih lanjut tentang Fibonacci retracement, bisa melihat webinar kita sebelumnya di YouTube. Jadi kami mengupload webinar-webinar yang sudah kita selenggarakan sebelumnya di YouTube. Rekan-rekan bisa lihat di YouTube, klik saja www.youtube.com lalu ketikkan foreximf. Nanti rekan-rekan bisa melihat webinar-webinar yang sudah sempat kita selenggarakan yang kita upload di YouTube. Mungkin kesempatan sore hari ini kita tidak membahas sangat dalam tentang Fibonacci retracement, mungkin hanya pengantar saja. Itu yang jelas mungkin rekan-rekan bisa melihat di YouTube untuk khusus tentang Fibonacci retracement. Sekilas Fibonacci retracement, yaitu Fibonacci retracement merupakan salah satu tools yang ada di platform MetaTrader. Indikator ini atau tools ini merupakan fungsinya untuk mengukur tingkat koreksi harga. Seperti kita ketahui, ketika harga berada dalam sebuah tren, baik itu uptrend maupun downtrend, tidak selamanya harga berada dalam trennya. Misalnya uptrend harga akan naik terus, tidak akan selamanya akan naik terus, ataupun ketika harga downtrend, harga tidak akan turun terus. Suatu saat pasti akan mengalami yang namanya pembalikan harga. Nah, dengan Fibonacci retracement ini kita bisa melihat kisaran atau kira-kira sampai di level berapa koreksi yang bisa terjadi. Dan dengan menggunakan tools Fibonacci retracement ini, rekan-rekan juga bisa mengukur apakah
ketika harga berbalik itu masih kita anggap koreksi atau sudah kita anggap reversal atau sinyal awal terjadi perubahan suatu tren. Jadi tools Fibonacci retracement bisa kita gunakan untuk menilai hal-hal seperti itu tadi. Tools Fibonacci retracement ini merupakan tools yang sangat sederhana. Buat rekan-rekan yang mungkin masih baru di dunia ini, sangat mudah penggunaannya, cukup gampang mengaplikasikannya, namun tingkat keakurasiannya bisa dikatakan cukup tinggi. Cara menggunakan Fibonacci retracement secara garis besar itu kita bisa mencari peluang buy ketika harga berada di area support. Lalu kita juga bisa cari peluang sell ketika harga berada di kisaran resisten. Cara menentukan Fibonacci retracement yaitu terlebih dahulu menentukan titik-titik tertinggi dan terendah yang signifikan. Maksudnya signifikan itu yang terlihat dengan kasat mata, yang terlihat dengan jelas. Karena salah satu mungkin kelemahan Fibonacci retracement karena itu sifatnya subjektif ya, tiap orang bisa mempunyai acuan sendiri-sendiri mengenai titik tertinggi dan titik terendahnya. Namun untuk mengurangi kekurangan tersebut, yaitu tentukan titik-titik tertinggi dan terendah yang signifikan terlihat. Misal di TMH1 tidak terlihat swing high atau swing low-nya dengan jelas, jangan dipaksakan untuk menggunakan Fibonacci retracement atau menarik Fibonacci retracement. Cara mengakalinya rekan-rekan bisa menaikkan time frame-nya. Jadi misal di H1 tidak terlihat swing high swing low-nya, rekan-rekan bisa merubahnya di time frame H4. Biasanya ketika time frame-nya lebih tinggi, swing high swing low akan lebih terlihat. Kemudian tadi sudah kita sebutkan titik-titik tersebut kita sebut swing high, yaitu titik terendah yang titik tertinggi yang signifikan, dan swing low yaitu titik terendah yang signifikan yang kita jadikan acuan. Nah, contoh seperti ini, misalnya harga dalam kondisi tren uptrend atau tren naik. Untuk mengukur koreksi ini, ketika itu ini terlihat dengan jelas, misalnya harga titik terendahnya di sini, kita bisa jadikan ini sebagai acuan titik terendahnya, atau kita anggap ini swing low-nya. Kemudian harga sempat naik sampai level ini, kemudian dia koreksi turun. Nah, dari sini kita bisa jadikan titik tertinggi ini sebagai swing high-nya. Lalu dengan tools Fibonacci retracement kita tarik dari swing low, kita tarik ke atas, yaitu swing high. Nah, dari sini kita akan mengetahui kira-kira level-level Fibonacci retracement, di mana level-level Fibonacci retracement ini yang kemudian kita akan jadikan acuan sebagai support resisten. Ingat, ketika kita transaksi, hal yang pertama kita menganalisa, hal yang pertama kita lakukan, kita melihat atau mengetahui menentukan dulu trennya, uptrend ataupun downtrend ataupun market dalam kondisi sideways. Setelah kita menentukan trennya, kita menentukan support resistennya. Salah satu tools untuk menentukan support resisten yaitu Fibonacci retracement ini. Ini tujuannya menentukan support resisten. Kenapa support resisten ini cukup penting? Karena pada dasarnya pergerakan harga hanya ada 4, yaitu tembus resisten harga akan naik, tidak tembus resisten harga akan memantul turun, harga tembus support harga akan terus turun, tidak menembus support harga akan memantul naik. Nah, ketika kita sudah mengetahui level-level support resisten, ketika harga mendekati suatu support resisten, misalnya di area support misalnya. Ketika harga mendekati area support, lalu kita asumsi ternyata harga tidak kembali di area support, itu baru kita cari sinyal atau cari posisi. Jika tembus support ya kita sell. Jika supportnya ternyata tidak tembus, harga kembali mantul ke atas, kita buy. Nah, itu. Dan salah satu tujuan kenapa kita masuk posisi di area support resisten, tujuannya untuk meminimalkan risiko. Ingat, trading ini mempunyai, bisa dikatakan risikonya cukup tinggi. High risk ini termasuk bisnis high risk high return, meskipun potensi keuntungannya luar biasa, namun apabila kita tidak hati-hati, risikonya juga sangat besar. Nah, salah satu cara untuk meminimalkan risiko tersebut yaitu kita masuk posisi atau mencari sinyal ketika harga berada di area support resisten. Ingat, risiko di bisnis ini tidak bisa dihilangkan. Yang bisa kita lakukan hanya meminimalkan risiko tersebut. Salah satunya itu tadi, kita cari sinyal atau kita masuk posisi di area support resisten. Nah, salah satu tools untuk menentukan support resisten, ini salah satunya Fibonacci retracement.
Jangan setelah kita tarik dari swing low, kita tarik ke swing high, kita akan dapat atau kita bisa melihat area-area atau kisaran support resisten. Biasanya secara teori untuk Fibonacci retracement atau biasanya kalau yang saya perhatikan dari pengalaman, koreksi yang terjadi itu antara 38,2 sampai 61,8. Koreksi yang sering terjadi ya, yang banyak terjadi antara 38,2% sampai 61,8. Nah, dalam setiap analisa kita biasanya itu jadikan area referensi kita. Kita jadikan sebagai area referensi untuk cari sinyal masuk posisi. Dari misalnya ketika trennya uptrend, misalnya kemudian koreksi turun, kita akan tunggu harga masuk area referensi, biasanya di antara 38,2 sampai 61,8. Baru ketika nanti sudah masuk area referensi, nah itu tadi seperti judul kita tadi di atas, mengkombinasikannya dengan indikator stokastik dan CCI sebagai konfirmatornya. Apakah harga koreksinya sudah cukup, harga akan mantul naik ataupun akan tembus. Seperti itu. Nah, ini market dalam kondisi downtrend. Kalau tadi dalam kondisi uptrend, sekarang dalam kondisi downtrend. Kalau dalam kondisi downtrend, sebaliknya kita tarik untuk menentukan level-level support resisten. Tarik dari swing high, ini jadikan sebagai acuan swing high. Kita tarik sampai ke titik terendah atau swing low-nya dengan tools Fibonacci. Nanti akan ketemu level-level support resisten. Biasanya level support resisten antara 38,2 sampai 61,8 ini. Kita tunggu harga masuk area referensi ini, baru kita nanti cari sinyal atau peluang untuk masuk posisi. Untuk yang koreksi 38,2 sampai 61,8 itu ketika market biasanya market dalam kondisi normal ya, market dalam kondisi normal. Tapi biasanya ketika market dalam satu trend yang sangat kuat, biasanya koreksi hanya antara 23,6 sampai 38,2 jika trennya sangat-sangat kuat. Namun secara teori dalam kondisi market normal biasanya koreksi yang dari pengalaman antara 38,2 sampai 61,8 ini koreksi yang biasanya terjadi. Nah, ini tadi ketika harga sudah masuk area referensi, kita baru mencari sinyal sell ketika harga sudah masuk area referensi antara 38,2 sampai 61,8. Ini area referensinya sudah saya sempat kita ulas di depan tadi. Jadi kita cari tunggu harga masuk area referensi antara 38,2 sampai 61,8. Itu tentang Fibonacci retracement. Oke, sampai untuk Fibonacci retracement sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan sekilas tentang indikator stokastik dan CCI. Silakan buat rekan-rekan yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut. Kalau tadi kita sudah membahas atau sekilas tentang Fibonacci retracement, selanjutnya kita akan mengenal tentang stokastik, osilator, dan CCI. Komponen kunci kedua indikator ini di area overbought dan oversold. Jadi sebenarnya, baik sebelum ada pertanyaan ini dari Pak Suwandi, kita bahas dulu. Dari Pak Suwandi ada pertanyaan, halo Pak, apakah dengan menggunakan Fibonacci akan terjadi koreksi Pak? Apakah itu pasti akan terjadi? Bukan, kembali Pak, jadi seperti ini Pak, jadi bukan dengan menggunakan Fibonacci akan terjadi koreksi. Jadi ketika harga ketika Pak Suwandi sudah ada ketika harga misalnya dalam kondisi uptrend misalnya, kita sudah menentukan titik terendahnya, lembahnya pasti akan kelihatan. Lalu ketika harga naik, kemudian terjadi harga koreksi ke bawah, kita belum tahu Pak. Kita belum tahu koreksi ini kira-kira sampai seberapa sih? Apakah ini akan turunnya harga ini masih sebatas koreksi ataukah reversal? Nah, salah satu tools untuk menentukan apakah harga ketika turun itu kita anggap koreksi ataukah atau tren berubah, atau untuk menentukan area-area kira-kira koreksi di level berapa, itu kita bisa menggunakan tools Fibonacci Pak. Jadi bukan menggunakan Fibonacci akan terjadi koreksi, bukan. Jadi kebalik. Kita bisa melihat ketika harga, misalnya contoh tadi, misalnya harga dalam kondisi uptrend, kemudian harga turun, nah kita akan melihat turunnya ini turun koreksi atau turun reversal atau berbalik tren. Nah itu pertama. Yang kedua,
kalau turun atau kalau koreksi, kira-kira koreksi ini akan kira-kira sampai level berapa sih? Lalu kalau saya masuk posisi, ingat ketika kita analisa, kita masuk posisi berdasarkan tren. Ingat ya Pak Suwandi ya. Kita masuk posisi berdasarkan tren, misalnya trennya uptrend, berarti kan kita nyari sinyal buy. Nah, ketika harga koreksi, kita akan memanfaatkan, kita cari koreksi ketika harga turun, cari harga buy di bawah, atau ketika harga turun, atau ketika harga mengalami koreksi. Nah, kira-kira di mana level, sampai di mana kira-kira koreksi tersebut akan terjadi. Nah, untuk mengukur kira-kira di mana koreksi akan terjadi, atau di mana level kritis ketika turunnya itu kita nilai, oh ini turunnya sudah bukan koreksi, turunnya ini sudah reversal. Nah, kita bisa menggunakan tools Fibonacci. Dengan Pak Suwandi. Jadi bukan Fibonacci akan terjadi koreksi, bukan Pak. Jadi kebalik, kita akan mengukur koreksi kira-kira sampai di level berapa dengan menggunakan tools Fibonacci. Dengan Pak Suwandi. Oke, kita lanjut. Kembali lagi ke stochastic CCI. Jadi sebenarnya dua indikator ini merupakan bisa dikatakan, oke, nggak ada pertanyaan lagi nih sebelum kita lanjut. Tentang Fibonacci dari Mas Sahat. Apakah valid menarik Fibo di time frame yang kecil? Kira-kira time frame mana yang sesuai? Sebenarnya Fibonacci ini bisa digunakan di semua time frame, Mas. Bisa digunakan di semua time frame, tergantung tipe trading kita. Kita niatnya mau tujuannya untuk jangka pendek, scalping, jangka menengah atau jangka panjang. Kalau kita di time frame yang kecil, nanti pengaruhnya berarti kita akan hanya melihat ke pergerakan harga mungkin hanya dalam hitungan beberapa menit atau dalam hitungan beberapa jam. Pengaruhnya apa nanti ke koreksinya, mungkin bukan koreksi mayor ya, koreksinya bisa dikatakan masih koreksi minor, hanya karena kita hitungannya dalam beberapa menit atau beberapa jam. Nanti tergantung, kembali lagi Mas Sahat, termasuk yang scalping untuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, bisa digunakan di semua time frame. Perbedaannya nanti mungkin di batas resikonya ataupun untuk targetnya, mungkin Mas Sahat. Tapi biasanya untuk mengenali lebih kelihatan puncak lembahnya, biasanya minimal di 1 jam untuk lebih mengenali puncak lembahnya. Untuk intraday, untuk misalnya untuk melihat pergerakan koreksi dalam 1 hari ya, dalam pergerakan 1 hari biasanya di H1 sih kalau saya biasanya melihat di time frame di H1. Terus terang saya jarang pakai di time frame yang kecil, karena itu ketika time frame yang kecil harga naik turun, untuk menentukan swing high swing low-nya akan lebih susah menentukan time frame, menentukan swing high swing low di time frame yang kecil. Demikian Mas Sahat, kelemahannya itu, kekurangannya di time frame yang kecil itu mungkin akan kesulitan menentukan swing high swing low-nya. Beda ketika kita menentukan time frame yang lebih besar, swing high swing low-nya akan lebih terlihat. Demikian Mas Sahat. Oke, kembali lagi tentang stochastic CCI. Jadi sebenarnya indikator ini bisa dikatakan sebagai pelengkap atau sebagai kombinasi antara dengan tools Fibonacci, di mana kedua indikator ini pada dasarnya fungsinya untuk menentukan kejenuhan pasar. Ingat, ketika harga dalam suatu tren pasti akan ada yang namanya market dalam kondisi jenuh, bisa jenuh beli ataupun jenuh jual. Mungkin sebagai ilustrasi, mungkin rekan-rekan yang dulu pernah ada kasus bunga Jemani, ini pernah mendengar tentang hebohnya bunga Jemani waktu itu, dari bunga yang tidak ada nilainya sampai akhirnya nilainya sampai puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta. Akhirnya karena market sudah jenuh, harga bunga Jemani kembali anjlok turun sampai sekarang sudah nggak ada harganya lagi. Itu dinamakan dengan kejenuhan pasar. Jadi harga nggak akan, ketika harga naik suatu saat pasti market akan jenuh, suatu saat market akan jenuh. Nah, kalau di dunia trading itu istilahnya area overbought dan oversold. Overbought itu jenuh beli, oversold itu jenuh jual. Nah, sinyal sell yang baik sering muncul ketika stokastik atau CCI telah berada di area overbought, atau sudah kita asumsikan ketika market harganya naik terus, kita anggap pasar melihat harganya sudah terlalu tinggi, dia kemungkinan untuk naik lagi itu relatif lebih kecil, pasti harga akan berbalik, entah nanti koreksi atau reversal, nanti kita akan lihat ke belakang. Namun ada kecenderungan harga akan berbalik turun. Nah, di area situ atau di area overbought tersebut baru kita bisa mencari sinyal sell. Demikian juga sebaliknya, jika sinyal buy yang baik seringkali muncul ketika stokastik atau CCI telah berada di area oversold.
Ini biasanya market ketika dalam kondisi downtrend ya, ketika market turun, ketika harga turun terus sampai saatnya satu saat pas market akan mengalami kejenuhan. Ketika harga sudah mengalami kejenuhan ketika harga turun terus mulai jenuh, satu saat harga pasti ada potensi kembali ke atas, mantul ke atas karena kecenderungan untuk turun lebih berat karena harga sudah jenuh. Jadi ada potensi harga akan memantul atau kembali ke atas. Nah, pada area ketika harga masuk area oversold, di area situlah kita mencari sinyal buy. Jadi kunci dasarnya ini, jadi kita cari sinyal sell ketika harga berada di area overbought, kita cari sinyal buy ketika harga di area oversold. Ketika kita menggunakan indikator stokastik dan CCI. Nah, contoh seperti ini. Biasanya untuk level-levelnya, biasanya untuk CCI kita antara level 100 dan minus 100. Ketika harga berada di area di atas level 100, kita asumsikan harga berada di area overbought. Kita tinggal tunggu menekuk ke bawah, itu berarti sudah kita dapat sinyal sell. Atau ketika harga berada di bawah level minus 100, itu kita asumsikan harga berada di area oversold. Atau misalnya ini, ketika harga dari sini turun terus, sini turun tajam ya, ini turun tajam ya, mungkin seperti ini karena ada berita turun tajam, harga turun tajam, terlihat harga berada di area oversold, kita asumsikan, oh harga sudah di area oversold, jadi ada kecenderungan harga akan kembali ke atas, akan mantul ke atas. Di sini kita bisa nyari sinyal buy. Kalau kita combine, kita lihat dengan pola-pola candle yang terbentuk, lalu kita tunggu candle berikutnya. Kita lihat dulu candle berikutnya. Oh, candle berikutnya ada muncul candle bullish. Ini candle bullish sudah mulai muncul. Lalu kalau kita perhatikan dari grafik sebelahnya ini, harga low-nya hampir sama. Nah, kalau rekan-rekan yang pernah mengikuti webinar kita tentang pola-pola candle mungkin sudah tahu ya, ini ada pola yang namanya double bottom. Nah, ini sinyal harga akan naik. Sinyal harga akan naik. Di area oversold, sudah sinyal buy, kalau kita mau memanfaatkan koreksi, kita bisa ambil posisi buy. Nah, tujuannya untuk menentukan Fibonacci retracement, selain menentukan support resisten, area masuk area referensi, kalau kita memanfaatkan koreksi ya, kita juga bisa Fibonacci retracement juga bisa kita gunakan untuk menentukan targetnya. Misalnya seperti ini. Contohnya ada pola double top, double bottom, ada sinyal buy ya. CCI di area oversold, sinyal buy. Ini ada candle bullish. Misalnya kita buy di sini, ketika open candle ini kita buy. Ingat, ketika kita masuk posisi, kita harus tahu di mana kira-kira analisa kita salah, di mana kira-kira target yang bisa kita capai. Nah, jangan ketika kita menganalisa, jangan hanya sekedar di mana level masuk posisinya, tapi harus kita perhatikan di mana batas resikonya, di mana targetnya. Misal contoh seperti ini ada double bottom, berarti ada sinyal buy, sisi di area oversold, berarti saya masuk posisi buy, saya mau memanfaatkan koreksi misalnya. Ini buy, saya masuk buy di area sini. Batas resikonya jika double bottom low ini tertembus, karena jika low ini tertembus, berarti pola double bottom gagal terbentuk. Ini batas resiko saya. Cut loss saya jika harga ternyata turun tembus low ini, itu batas resiko saya di sini, maka saya akan cut loss. Lalu di mana targetnya? Untuk targetnya kita bisa menggunakan Fibonacci. Ingat, ini swing hack-nya, ini swing hack, ini swing low, kita ukur, tarik dari atas ke bawah. Nah, ketika nanti kita tarik atas ke bawah akan ketemu level-level support resisten. Nah, resisten tersebut nanti yang akan kita gunakan sebagai kira-kira di mana sih target saya, ya di area resisten tersebut. Biasanya seperti tadi, untuk koreksi Fibonacci biasanya untuk koreksi yang biasa terjadi yaitu antara 38,2 sampai 61,8. Ya, area referensi itulah yang nanti kita jadikan acuan untuk target kita jika kita buy di area sini misalnya. Misalnya rekan-rekan mau memanfaatkan koreksi ya. Misalnya ini harga turun terus, harga sudah di area oversold, pasti ada potensi harga akan koreksi terlebih dahulu ini. Harga akan naik dulu, oke saya buy. Batas risikonya jika low ini tembus, targetnya tadi dari Fibonacci bisa digunakan juga.
kita tarik atas swing high, kita tarik ke swing low, akan ketemu resisten-resistennya, itu kita gunakan sebagai target kita. Ingat, pergerakan harga pertama kan menguji resisten dulu. Resisten pertama tembus, dia akan naik menguji resisten berikutnya, resisten kedua. Resisten kedua tembus, dia akan naik lagi menguji resisten ketiga. Dan juga sebaliknya, jika resisten pertama tidak tembus, maka dia akan kembali ke bawah. Seperti itu. Nah, ini penggunaan CCI. Kemudian ini stokastik. Sama, stokastiknya pada dasarnya sama, namun untuk mungkin hanya di level-levelnya ya. Kalau stokastik dari yang membuat indikator ini sudah secara teorinya levelnya antara 20 dan 80. Ketika harga berada di bawah 20, itu bisa dikatakan market dalam kondisi oversold. Jika harga berada di area di atas level 80, bisa dikatakan market dalam kondisi overbought. Nah, ketika nanti harga naik, misalnya contoh seperti ini, harga naik di area sini. Ketika harga naik seperti ini, ternyata kalau kita perhatikan dari stokastiknya berada di area overbought. Wah, ini berarti kemungkinan naik akan lebih berat, cenderung lebih susah, dikatakan lebih susah untuk naik karena market sudah jenuh beli. Jadi ada potensi harga akan turun. Nah, buat rekan-rekan nanti yang misalnya rekan-rekan mau memanfaatkan koreksi, misalnya dari digabungan analogi ya nanti dengan pola-pola candle, misalnya di sini ada candle doji misalnya, oh ini ada candle doji, oke saya sell di sini, sell, stop lossnya di swing high-nya ini ada resisten swing high-nya, nah di sini ada swing high ya, kita acuannya ini swing high. Lalu saya sell di sini karena market dari stokastik sudah overbought, ada kecenderungan harga akan turun. Oke, saya kira-kira ini harga sepertinya akan koreksi dulu ini. Oke, saya sell di sini, area sini, stop loss di area sini atau di high-nya ini jika tembus. Lalu di mana targetnya? Targetnya bisa menggunakan tadi tool Fibonacci, kita bisa tarik dari swing low ini, kita tarik ke swing high, anggap ini swing high ya, kita anggap ini swing high, kita tarik ke sini, nanti akan ketemu level-level koreksinya, itu di area referensi itu yang kita jadikan sebagai targetnya jika kita mau memanfaatkan koreksi. Bisa seperti itu. Ini contoh, market berada di area oversold, harga turun, market berada oversold, kemudian karena harga sudah jenuh jual ya, harga kembali naik lagi. Kemudian ini juga sebaliknya, harga turun, market stokastik di area di bawah 20, karena oversold, harga kembali mantul ke atas, dan seterusnya. Nah, itu sekilas tentang stokastik dan CCI. Kapan, di mana area oversold, overbought terbentuk. Lalu konsep penggunaannya. Tadi kalau kita sudah belajar sendiri-sendiri ya, Fibonacci apa, stokastik apa, CCI seperti apa, sekarang kita coba mengkombinasikannya dengan antara ketiga tools tersebut. Yang pertama, Fibonacci retracement digunakan sebagai penentu area support resisten atau level entry dan exit-nya. Seperti tadi sudah sempat saya ulas di awal. Jadi fungsi Fibonacci retracement ini untuk menentukan area support resistennya. Ingat, kunci kita menganalisa selain kita melihat trennya, kuncinya yang lebih penting lagi kita menentukan support resistennya. Karena kunci trading ketika kita menganalisa, kuncinya hanya di situ. Kita bisa mencari kira-kira di mana support resistennya. Kalau kita bisa menemukan support resistennya, itu sudah hampir saya dikatakan 60% lah dari trading kita kemungkinan akan berhasil. Karena kunci pergerakan harganya ada 4. Tembus resisten, harga akan naik, tidak tembus resisten, harga akan mantul turun. Tembus support, harga akan terus turun, tidak tembus support, harga akan mantul naik. Nah, kuncinya sebenarnya tadi itu hanya di sini. Bagaimana kita bisa dengan jeli menentukan support resisten. Nah, salah satu toolnya itu tadi dengan menggunakan Fibonacci retracement. Kemudian CCI sebagai indikator arah digunakan sebagai referensi waktu yang tepat dalam pengambilan keputusan entry dan juga exit. Jadi ketika misal dari Fibonacci retracement harga sudah masuk area referensi ini misalnya trennya naik dan harga sudah referensi turun, ada kecenderungan harga kembali naik. Sudah masuk area referensi. Nah, lalu kapan kita masuk posisinya? Yaitu untuk referensi waktunya kita lihat indikator CCI-nya atau stokastiknya nanti. Misalnya tadi sudah berada di area, kalau misalnya sudah masuk
harga sudah masuk area Fibonacci, ada potensi harga mantul ke atas, berarti kan ada potensi, oh ini sepertinya harga hanya tertahan di 50%. Harga tidak kuat menembus 50%, harga akan kembali melanjutkan trennya, misalnya akan kembali mantul ke atas. Nah, kapan saatnya baik? Kita lihat CCI-nya dulu sebagai konfirmatornya, sebagai referensi waktunya. CCI harus berada di area oversold. Hati-hati. Jadi misalnya harga masuk area di Fibonacci retracement, masuk area referensi, sudah masuk area referensi misalnya ini. Misalnya uptrend, koreksi, atau masuk area referensi. Namun jika CCI-nya berada di area overbought, hati-hati, jangan langsung masuk posisi buy. Karena apa? Karena dari CCI belum confirm atau tidak mendukung. Karena dari CCI harus oversold juga. Jadi Fibonacci harga masuk area referensi, CCI harus juga berada dalam kondisi market jenuh. Jika dalam kondisi uptrend, ya berarti CCI harus dalam kondisi oversold. Jika market dalam kondisi turun, market CCI harus dalam kondisi overbought. Jadi sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari Pak Madi Martono. Pak, saya masih belum mengerti dengan beberapa hal dalam penggunaan Fibo dan stokastik. Soalnya ketika harga berada di garis support, stokastik seringkali berada di area jenuh beli, Pak. Stokastik di atas. Nah, seperti ini kasusnya, Pak. Jika memang harga berada di Fibo, ya Mas, sudah berada di area referensi, tapi stokastik maupun CCI-nya tidak mendukung, jangan dipaksakan masuk posisi, Pak. Jadi harus benar-benar confirm antara harga masuk area referensi, kemudian dengan kejenuhan marketnya. Seperti tadi, misal dalam kondisi market uptrend misalnya, ada koreksi turun, berarti kita cari sinyal buy kan, misalnya kita cari sinyal buy, kita tunggu area harga masuk area referensi. Nah, ketika harga sudah masuk area referensi, jangan langsung buy, lihat dulu CCI dan stokastiknya. Jika CCI dan stokastik berada di area overbought, itu berarti belum confirm, Pak. Berarti belum confirm. Kita harus tunggu antara harga masuk area referensi, kemudian CCI dan stokastiknya juga berada di area oversold. Itu berarti baru confirm untuk masuk posisi. Seperti itu, Pak Madi. Jadi ketika memang kadang bisa seperti itu, Pak, dalam kondisi market, dalam kenyataannya kadang ada harga sudah masuk koreksi ini, sudah masuk area referensi. Namun dari CCI-nya maupun dari stokastiknya belum confirm. CCI dan stokastiknya masih di atas. Terus bagaimana? Ya, berarti masih akan ada potensi turun lagi. Jadi jangan masuk posisi, jangan entry juga, Pak. Demikian Pak Madi. Jadi harus confirm, Pak, harus confirm. Ketika harga sudah masuk area referensi, confirm dengan CCI dan stokastiknya. Kalau tidak confirm, jangan dipaksakan masuk posisi. Demikian Pak Madi. Nilai CCI minimal berapa? Itu ada untuk CCI biasanya levelnya antara untuk atas 100 dan bawah minus 100. Jadi kita gunakan default aja. Kita gunakan default seperti teori seperti yang membuat indikator tersebut, karena asumsinya seperti ini. Ketika mereka menggunakan atau membuat indikator tersebut pasti sudah sebelum di launching ya, pasti sudah melakukan dalam beberapa riset. Kita asumsinya aja dengan settingan tersebut itu merupakan sudah settingan terbaik dari yang membuat. Jadi nggak usah diutak-atik, pakai settingan default saja. Dari Pak Suwandi, misal dari indikator CCI sudah terjadi overbought, apakah masih ada kesempatan untuk lanjut naik? Kesempatan naik tetap masih akan ada, Pak. Kesempatan naik. Ingat, indikator ini salah satu kelemahan indikator, yaitu tidak ada indikator yang mendahului running. Indikator itu akan mengikuti running. Ingat, yang kita bisa lakukan, kita tidak bisa memastikan kemana harga bergerak, Pak. Kita tidak bisa memastikan kemana harga akan bergerak. Kita tidak bisa memastikan, misalnya kita lihat stokastiknya di atas, CCI di atas, terus harga pasti turun enggak. Ingat, kita hanya menganalisa, kita hanya memprediksi. Kita tidak bisa memastikan kemana harga. Jadi indikator ini bukan sebagai acuan arah, ya stokastik di atas, CCI di atas, harga pasti turun, enggak. Tidak sebagai jaminan harga pasti akan turun. Tapi itu menjadi sinyal, ibaratnya seperti sinyal ya, kita ibaratkan misalnya musim hujan seperti ini ya, kita ingat, kita lihat awan, awannya kok gelap mendung, Pak. Ini sepertinya akan hujan. Misalnya Bapak Suwandi mau pergi ada acara di luar, pasti sudah siap-siap dengan jas hujan atau payung. Namun bisa juga nanti ketika sudah di jalan tidak hujan, bisa juga terjadi kan.
Mungkin Pak Suwandi ya. Jadi kita hanya bisa dengan indikator ini hanya sebagai tools, alat bantu kita untuk memprediksi atau menganalisa kira-kira kemana harga bergerak. Kita tidak bisa memastikan. Itu kenapa ketika kita melakukan analisa kita harus batasi di mana kira-kira di level berapa sih analisa kita salah, seperti itu. Itu sebagai batas risiko kita. Kira-kira di mana analisa saya salah. Ingat, kita hanya bisa menganalisa, kita hanya bisa memprediksi. Analisa kita bisa salah, analisa kita bisa benar. Nah, tapi kita harus tahu di mana analisa kita salah, di mana saatnya analisa kita salah, di mana saatnya perkiraan kita dalam memperkirakan pergerakan harga salah. Nah, kalau salah satu hal yang belum dipahami oleh nasabah, kebanyakan trader khususnya yang pemula, mereka hanya fokus ke entry marketnya. Mereka hanya fokus ke entry market, kapan saatnya buy dan sell. Jarang yang memperhatikan di mana kira-kira atau di mana level analisa saya salah. Itu yang jarang dipahami oleh banyak nasabah khususnya yang pemula ya. Mereka biasanya hanya fokus ke entry-nya tanpa memperhatikan di mana resikonya. Ingat, sekali lagi kita di sini hanya bisa memprediksi, kita hanya bisa menganalisa, kita tidak bisa memastikan kemana harga bergerak. Jadi jangan diambil kesimpulan ketika nanti CCA di atas, kemudian stokastik juga di atas, harga pasti turun, enggak. Tapi ada kecenderungan harga akan turun, ada potensi harga akan turun, bukan pasti harga turun. Seperti itu Pak. Jadi ketika kita sudah punya analis, entah sistem apapun yang nanti rekan-rekan pakai, atau indikator apapun yang akan pakai, harus tahu di mana kira-kira analisa kita salah. Seperti itu. Dengan Pak Suwandi mungkin bisa menjawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Belum ada? Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan. Kemudian untuk stokastik sama, dasarnya hampir sama ya, sebagai referensi waktu untuk pengambilan posisi. Jadi CCA stokastik ini sama. Kenapa kita menggunakan dua indikator? Ingat, untuk menggunakan indikator minimal menggunakan dua indikator. Karena untuk mengatasi kelemahan indikator itu sendiri. Seperti tadi saya sempat ulas di awal. Salah satu kelemahan indikator, hampir semua indikator yang ada di platform, entah itu CCA, stokastik, apalagi indikator Bollinger Band, parabolic SAR, moving average dan lain sebagainya, itu hampir bisa dikatakan indikator itu sifatnya lagging, atau tidak ada indikator yang mendahului running. Jadi running tidak dulu, indikator ngikutin. Tujuan kita dengan menggunakan dua indikator, ketika kita menggunakan dua indikator, dua-duanya confirm, maka peluang potensi pergerakan harganya juga akan lebih besar. Misalnya CCA di atas, stokastiknya juga confirm di atas, sama kan dua indikatornya sama-sama menunjukkan overbook misalnya. Jadi ada kecenderungan potensinya turun atau terkoreksi bisa lebih besar. Namun jangan juga menggunakan lalu jangan juga diambil kesimpulan kalau gitu saya gunakan 5 indikator aja Pak biar lebih confirm. Bisa menggunakan 5 indikator, tapi kalau Bapak menggunakan 5 indikator sekaligus, mungkin waktunya hanya akan habis untuk melihat atau mencari 5-5-nya confirm. Itu dalam satu hari atau dalam beberapa hari belum tentu 5-5-nya confirm. Jadi jangan juga menggunakan indikator yang terlalu banyak, nanti malah bikin pusing sendiri juga. Kalau saya biasanya minimal 2, maksimal 3 sudah lebih dari cukup, jangan lebih dari 3. Kalau yang kita pakai atau kita analisa kita sehari-hari, kita ini CCA dan stokastik, Fibonacci retracement, serta nanti dikombinasikan dengan pola-pola candle, misalnya double top, double bottom, head and shoulder dan lain sebagainya. Nah, ini konsep penggunaan toolsnya. Jadi CCA stokastik untuk menentu momennya ya atau waktunya, kemudian Fibonacci retracement untuk menentukan area support resistennya. Jadi ini punya fungsi sendiri-sendiri, dan punya tugas sendiri-sendiri dari indikator-indikator yang kita gunakan. Nah, contoh seperti ini. Misal kalau kita perhatikan dari misalnya ini harga SAU USD di time frame 1H1. Misal dari sini kalau rekan-rekan sudah belajar tentang trendline ya, trendline kita akan lebih mudah. Kalau kita lihat sekilas seperti ini, terlihat market dalam kondisi uptrend, benar kan? Market dalam kondisi uptrend, dari sini ke sini naik terus. Ini ada lembah, ini ada lembah. Ini belum terbentuk ya, misalnya ini belum terbentuk, candle ini belum terbentuk.
Kita hubungkan lembah antara ini dengan ini, lembah ini dengan ini. Dengan lembah ini kita tarik garis trend line, maka akan ketemu area levelnya di sini. Nah, setelah kita tahu trennya, yang pertama kita lihat trennya uptrend. Ketika trennya uptrend, berarti harga akan cenderung harga untuk naik. Ketika kita memperkirakan harga akan naik, berarti kita cari sinyal buy, benar ya? Berarti kita cari sinyal buy. Lalu misalnya kita akan cari harga, jadi ada dua kapan saja kita buy. Yang pertama kita cari harga buy, kita tunggu harga koreksi dulu. Dengan tujuan kita akan mencari harga buy terendah. Kita akan cari harga buy terendah. Itu kapan? Kita tunggu harga terkoreksi. Kita tunggu harga terkoreksi atau turun dulu. Nah, harga turun dulu. Lalu untuk menentukan kira-kira harga terkoreksi sampai level berapa atau di mana support resistennya, kita menggunakan tools Fibonacci retracement. Nah, ini swing low-nya. Yang terbesar ya ingat swing low atau harga terendah tertinggi yang signifikan. Ini yang cara lain kan jadikan titik acuan ya dalam menentukan trend line-nya kan di area ini lembahnya. Jadi jadikan titik acuan yang signifikan. Kita tarik dari sini swing low, kita tarik ini swing high-nya, kita anggap ini swing high-nya. Misalnya harga kemudian turun ya kita anggap ini swing high-nya, tingginya di sini. Nah, setelah kita hubungkan swing dengan Fibo ini, swing high dan swing low kita hubungkan, dari sini kita akan tahu kira-kira kalau harga turun, kira-kira emas ini akan turun sampai level berapa sih? Nah, kita bisa gunakan area referensi sebagai penentu support resisten. Saya katakan di area ini. Di antara 50 dan 8,2 nanti antara area sini ya, kita kenal area referensi. Kalau kita gabungan dengan trendline ini, berarti nanti harga akan di area sini. Kalau kita perhatikan, berarti di area kisaran antara 38,2%. Berarti misalnya harga masih di sini ya, ketika masih area sini kan kita sudah bisa mengukur Fibonacci ini. Oke, saya mau masuk buy, kira-kira kita sudah punya gambaran dengan Fibo dan dengan menggunakan trendline ini kita sudah punya gambaran. Kira-kira saya masuk nanti mau cari sinyal buy ketika harga di area sini, di area support ini, karena trendline ini kita jadikan sebagai support atau di level 38,2 ini jadikan sebagai supportnya. Jadikan sebagai acuan supportnya di area sini. Jadi saya akan tunggu untuk kalau kapan saatnya buy ya saya tunggu area sini. Misalnya harga masih di area sini ya. Saya di sini area sini ya belum berani buy. Saya tunggu cari harga buy terbaik. Saya tunggu koreksi harga di area sini. Karena kecenderungan harga akan turun, kalaupun turun kan cenderungan sampai di area sini. Nah, ketika nanti harga sudah masuk area sini, sudah masuk area referensi, ingat harga sudah masuk area referensi atau sudah berada di area kisaran support resisten, sudah di konfirmatornya kita lihat ini stokastik dan CCE-nya kita tunggu. Ini terlihat stokastiknya sudah berada di area 20, sudah menekuk ke atas dan sudah berpotongan. CCE juga dari turun, sudah mulai naik, menembus lagi level minus 100 dari bawah ke atas. Nah, kecenderungan dari dua indikator ini sudah confirm. Sudah confirm, harga sudah masuk area referensi, baru kita bisa masuk buy. Kita bisa masuk posisi buy. Nah, ingat, kita hanya bisa menganalisa, kita hanya bisa memprediksi. Dari indikator ini, dari sistem ini sudah confirm, kita masuk buy, emas akan kecenderungan harga akan naik. Tapi kita juga harus mengantisipasi, kira-kira kapan saatnya analisa saya salah, kira-kira di level berapa analisa saya salah. Ingat, kalau kita menggunakan tools Fibonacci, secara teori jika harga tembus 61,8 itu berarti turunnya ini sudah dianggap bukan koreksi lagi jika tembus 61,8 secara teori. Karena jika harga tembus 61,8 itu sinyal awal harga akan berubah arah dari tadi yang sebelumnya uptrend. Jika tembus 61,8 ada potensi harga akan cenderung berubah arah menjadi downtrend atau menjadi bearish. Nah, area biasanya antara 61,8% itu jadikan area stop loss-nya. Jadi di area sini. Di sini 61,8% ini. Di area sini stop loss-nya. Nah, itu trading plan atau trading yang analisa yang sudah lengkap. Jadi kita sudah melihat ada sinyal di sini confirm, indikator stokastik CCE juga confirm. Harga koreksi sudah masuk area referensi, kita masuk buy di sini. Batas risiko di 61,8. Batas risiko di 61,8 ini.
karena kita sudah gunakan sebagai teori aja. Karena kalau teorinya Fibo, jika harga tembus 61,8%, itu turunnya sudah bukan koreksi lagi, namun sinyal awal harga akan berubah tren atau harga akan berubah arah. Nah, di sini stop lossnya, kita masuk posisi P di sini, lalu demand targetnya nanti bisa kembali diukur dengan menggunakan Fibo juga. Tapi biasanya akan kembali naik, setidaknya akan menguji swing high ini. Targetnya pertama kan menguji resisten kembali. Yang pertamanya di area sini, itu targetnya di situ. Atau minimal sama dengan stop lossnya. Jadi rekan-rekan bisa ukur, misalnya saya B di sini dengan stop loss di bawah ini, kira-kira berapa pip sih? Itu targetnya minimal sama, minimal dibikin 1:1 kalau berdasarkan money management. Minimal TP dan stop loss 1:1, lebih bagus. Perbandingan TP-nya lebih tinggi itu lebih bagus, tapi namun minimal 1:1. Nah, dari situ kita sudah punya trading tank yang lengkap. Itu cara menganalisa. Nah, kesalahan banyak trader-trader pemula atau khususnya nasabah yang mungkin masih baru mengenal trading ini, biasanya hanya fokus ke sini, ke sinyal entry-nya. Jika kita sudah masuk arah referensi, stokastik, CCE di area oversold, oke, saya buy misalnya. Namun ketika harga ternyata turun karena tidak paham kalau yang kita lakukan hanya menganalisa, analisa bisa salah bisa benar, ketika harga turun bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang terjadi biasanya akan di hold, akan ditahan. Pada langganan taruhlah turun terus, ternyata turun terus, tembus 61,8 ini, area stop loss level ini tertembus, masih juga ditahan. Itu karena itu tadi, karena kurang paham mengenai kira-kira di mana batas risikonya, kira-kira di mana analisa saya salah. Ingat, kita hanya bisa, sekali lagi saya mengingatkan, di sini kita hanya bisa menganalisa, kita hanya bisa memprediksi. Jadi kita harus tahu, kita harus tetapkan bahwa di mana kira-kira batas analisa saya salah, atau kira-kira di mana batas risiko saya. Demikian. Ini contoh penggunaannya. Jadi ketika kita menganalisa, pertama kita tentukan trennya dulu. Kalau bisa terbaca dengan tren seperti ini lebih bagus. Namun kalau tidak bisa, ya kita asumsikan kalau memang tidak bisa dihubungkan ya dengan menggunakan tren lain, nggak usah dipaksakan. Namun dari sini sudah kelihatan jelas harga dalam kondisi uptrend. Lalu kita gunakan Fibonacci untuk menentukan support resistennya. Dari situ kita akan ketahuan kira-kira saya mau buy itu di area berapa sih. Saya tunggu, saya akan masuk buy, saya tunggu koreksi dulu, harga turun ke bawah dulu. Nah, ketika harga turun ke bawah ini sampai level berapa sih kira-kira saya untuk masuk posisi buy? Referensi biasanya antara 38,2 sampai 61,8. Secara teori ya. Hati-hati jika level 61,8 tembus, karena biasanya jika level 61,8 tembus, turunnya itu sudah kita anggap bukan koreksi, namun sinyal awal harga berubah tren. Itu kenapa dalam setiap analisa kita biasanya support atau resisten di kisaran 61,8 itu jadikan batas risiko setiap analisa yang kita gunakan. Level 61,8% dan ini dari sebagai level-level kritis dalam analisa yang kita pakai. Setelah itu kita lihat stokastik kombinasikan, kita lihat stokastik dan CCE-nya sebagai normator untuk waktunya. Untuk waktunya kapan saatnya buy, kapan saatnya sell. Kita tunggu di area overbought, kalau buy ya kita tunggu di area oversold. Kalau dari sinyal buy sudah nekuk ke atas, sudah berpotongan nekuk ke atas, itu dari saatnya kita buy. Stop loss tadi di 61,8. TP minimal 1:1 atau swing high terdekat. Demikian, itu cara menganalisa dengan mengkombinasikan antara Fibonacci dan CCI serta stokastik oscillator. Cara menganalisa seperti itu. Jadi buat rekan-rekan yang tiap hari melihat di website kita atau subscribe, biasanya menemukan area referensi, itu cara membacanya gimana, cara kok bisa menentukan jika tembus ini bisa masuk posisi buy, itu tunggu area sini untuk cari konfirmasi buy atau sell, caranya kok bisa seperti itu, sudah terjawab pada kesempatan sore hari ini. Itu cara mengkombinasikannya. Oke, sampai sini akan ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Belum ada?
Nah ini tadi sudah ya, tentukan tren tadi sudah kita ulas panjang lebar di depan tadi. Tentukan tren bisa menggunakan metode sederhana dengan menggunakan tren lain, tapi ingat kalau memang tidak bisa dihubungkan lembah-lembahnya atau puncak-puncaknya jangan dipaksakan. Tentukan swing terakhir untuk menentukan Fibo sebagai titik acuan, untuk menentukan support resisten dan juga area referensi. Itu fungsinya Fibo. Lalu perhatikan pergerakan CCI dan stokastik. Apakah di area oversold ataupun overbought. Tunggu harga CCI dan stokastiknya confirm ketika harga dari Fibo sudah masuk area referensi. Tunggu confirm. Jika tidak confirm, jangan dipaksakan masuk posisi. Perhatikan sinyal yang muncul dari CCI dan stokastik guna menentukan waktu yang tepat melakukan entry. Untuk kapan waktunya, kira-kira kapan waktunya masuk posisi buy atau sell, tunggu CCI dan stokastiknya confirm. Tips penggunaan entry buy pada kondisi berikut. Tren harga dalam keadaan bullish, level entry berada pada area support. Jadi jika tren harga dalam keadaan bullish, jika kita lihat trennya bullish, level entry berada pada area support. Lebih baik jika berada dalam area kritis dari Fibo, biasanya antara 6,8. Namun jika sudah masuk area support, stokastik CCI sudah confirm, nggak masalah. Tadi yang area support tadi, yang area referensi tadi antara 8,2 sampai 6,8 tadi. Sinyal buy muncul dari stokastik lebih baik jika dalam kondisi oversold, dan juga dengan CCI-nya kecenderungan arah bergerak naik yang dapat dilihat dari indikator CCI-nya. Jadi baik stokastik maupun CCI berada di area oversold sudah mulai menekuk ke atas. Ingat, tunggu mulai menekuk ke atas ya. Jangan masih di area oversold tapi arahnya masih ke bawah, itu belum. Jadi sinyal buy-nya kapan waktu masuk posisinya, tunggu stokastiknya, CCI-nya sudah menekuk ke atas. Sudah mulai menekuk ke atas. Itu berarti timingnya di situ. Jangan harga ketika stokastik CCI-nya masih mengarah ke bawah, jangan. Tapi tunggu ketika stokastik CCI-nya mulai menekuk ke atas. Kemudian entry sell sama tren, lihat trennya dalam keadaan bearish. Level entry berada pada area kritis atau area referensi atau lebih bagus ketika di area kritis dari Fibo. Sinyal sell muncul dari stokastik sama baik jika dalam kondisi overbought. Kalau tadi sinyal entry buy-nya tunggu stokastik di area oversold. Kalau entry sell tunggu sinyal sell muncul ketika stokastik berada di area overbought. Tentukan arah bergerak turun dapat dilihat dari indikator CCI. Jadi indikatornya juga CCI juga mengarah ke bawah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Silakan. Ini tuh materi yang bisa saya sampaikan, cara mengombinasikan Fibonacci, stokastik dan CCI. Atau mungkin rekan-rekan ada kebetulan saat ini sedang melihat grafik, menemukan sinyal, bisa kita bahas bersama-sama, bisa kita sharing. Silakan. Langsung praktek, misalnya dalam kondisi market sekarang, jika menemukan kira-kira ada sinyal atau ada potensi, sampaikan, kita akan bahas bersama-sama pada kesempatan sore hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Dan sekedar informasi juga, khususnya buat rekan-rekan yang baru pertama kali mengikuti webinar kita pada kesempatan sore hari ini, kami dari Forex IMF ada layanan yang kami sediakan, khususnya buat nasabah yang nasabah kita atau rekan-rekan yang trading bersama di tempat kami atau trading di Forex IMF, yaitu kami ada layanan fasilitas live chat. Jadi selain webinar-webinar seperti ini sebagai sarana untuk pembelajaran, kita juga ada fasilitas live chat, yaitu fasilitas chatting langsung dengan tim riset analis kami. Buat rekan-rekan yang mungkin belum bergabung bersama kami, bisa mencoba memanfaatkan layanan live chat tersebut, namun hanya sebatas yang sifatnya edukasi, misalnya belajar tentang Fibonacci, belajar tentang stokastik, ataupun belajar tentang cara menganalisa, itu bisa memanfaatkan layanan tersebut. Namun buat rekan-rekan yang mungkin sudah menjadi nasabah di Forex IMF atau sudah trading di tempat kami, layanan live chat tersebut akan lebih spesifik, akan lebih khusus lagi, karena ketika sudah menjadi nasabah di Forex IMF, fasilitas layanan live chat tersebut bisa nanti lewat live chat di komputer atau fasilitas WhatsApp,
bisa bertanya mengenai kondisi market, bisa bertanya mengenai analisa pasar. Misalnya kira-kira jika rekan punya analisa ini, saya mau masuk posisi buy GBP USD, kira-kira gimana, bagus atau enggak, tepat atau enggak, nanti bisa ya di sharing atau bisa di sharing dengan tim riset kami. Jadi bisa dikatakan sebagai asisten pribadi rekan-rekan dalam trading ketika sudah bergabung bersama kami. Namun buat rekan-rekan yang belum menjadi nasabah kita, itu tadi baru hanya sebatas layanan edukasi, belum bisa masuk sampai spesifik mengenai analisa pasar. Baik, itu sekedar informasi dari kami. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Suwandi. Jika chart menembus resisten Fibonacci paling atas, berarti chart sudah tidak valid untuk di area Fibonacci. Maksudnya jika tembus swing high, Pak, ya? Betul. Jadi misalnya kita ada swing low, Bapak Suwandi menganggap misalnya sampai suatu level tertinggi, anggap itu sebagai swing high misalnya. Dan harga turun belum masuk sampai area referensi, kemudian harga tembus lagi swing high, maksudnya seperti itu Pak Suwandi, ya. Berarti chart tersebut sudah tidak valid. Iya Pak, jadi kita harus untuk swing high-nya kita harus mengacu ke swing high yang terbaru Pak. Karena bisa katakan itu belum titik tertinggi. Jadi turunnya itu belum bisa dikatakan turun koreksi, namun hanya pergerakan harga biasa. Seperti itu Pak. Jadi kita tetap tunggu swing high terbaru berapa, atau nanti kita jadikan acuan terbaru lagi Pak. Seperti itu Pak. Jadi untuk Fibo ini memang cukup fleksibel, kita harus berdasarkan kondisi market terupdate, berdasarkan kondisi market terkini. Demikian Pak. Jadi yang kita lakukan itu tadi Pak, kita kita anggap itu belum marketnya masih akan bergerak naik, berarti harga belum bisa anggap harga belum saatnya koreksi, belum waktunya koreksi. Jadi kita belum bisa menentukan kira-kira koreksinya sampai berapa, karena harga masih cenderung naik misalnya. Belum saatnya, belum ada potensi harga akan koreksi. Tunggu dulu aja. Kalau ada swing yang terbaru ya kita tarik dari swing low ke swing yang terbaru lagi. Kalau masih tembus, misal turun ya turunnya belum signifikan, harga naik lagi tembus swing high ya kita tarik lagi ke swing high yang terbaru. Sampai pada suatu titik harga nggak akan naik terus. Suatu saat pasti akan ada yang namanya koreksi. Suatu saat pasti akan membentuk yang namanya swing high. Dengan Pak Suwandi. Yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi kita asumsikan harga masih cenderung naik terus, belum saatnya koreksi. Dengan Pak Suwandi. Jadi untuk Fibonacci ya kita update berdasarkan market terkini. Demikian Pak. Dari Pak Nindya Friza di Euro time frame H1. Oke, kita lihat bersama-sama. Kita lihat untuk yang terakhir ya, mungkin kesempatan terakhir ini Euro di H1. Euro di H1 belum Pak, karena stoknya masih di tengah-tengah. Stoknya masih di tengah-tengah, belum kalau lihat trennya juga market cenderung sideways. Kalau dari sini kan cenderung sideways, ini setelah sempat naik dari sini kan ke sini naik. Kemudian dari sini ke sini harga kalaupun turun hanya sampai di area low ini. Saya katakan ini market sideways, terjebak di area sini untuk Euro. Sekarang market terjebak di area sini, ketika tembus dia nggak bakal naik, dia turun lagi. Berarti untuk Euro untuk trennya belum kelihatan Pak. Jadi kita tidak bisa ingat untuk mengukur Fibonacci biasanya harus terbentuk dalam sebuah tren. Kalau tren sideways ini kita akan kesulitan untuk mengukur Fibonacci. Kalaupun kita ukur dari misalnya kalau nggak ini swing low, ini swing high, itu kurang bagus. Karena apa? Karena harga dalam kondisi sideways. Kita tidak bisa menentukan Fibonacci paling bagus itu untuk ketika mengukur koreksi market ketika dalam keadaan tren yang kuat. Saya katakan bukan market sideways seperti ini. Nah, kelemahan Fibonacci itu tadi, ketika market sideways seperti ini, kita akan kesulitan menentukan support resistennya. Karena harga sudah terjebak di area sini. Seperti itu Pak, dari Pak Rida untuk Euro 1 jam belum. Apalagi dari stokastik juga masih di tengah-tengah. Mungkin sisi E-nya sudah di area oversold ya, sudah mulai menepuk ke atas. Namun stoknya belum confirm Pak. Jadi Euro belum bisa. Nah ini yen H1 mungkin ada peluang koreksi. Nah seperti pertanyaan Pak Suwandi ya, ini kan belum membentuk low ini. Kita tunggu ini membentuk low dulu, sampai ngelow-nya sampai seberapa. Misalnya sini sudah mulai ngelow, kemudian ada sinyal naik. Jika
Jika rekan mau memanfaatkan koreksi, bisa ukur dari sini. Jika saya mau memanfaatkan koreksi yang ada tentuan kita mau naik. Dan misalnya ini low-nya ya, misalnya taruhnya ini low-nya. Jadi ada dua. Mau memanfaatkan koreksi, bisa buy dulu. Karena ini sudah confirm kan, tunggu stoknya menengok ke atas, CCI sudah mulai menengok ke atas. Tinggal stoknya belum menengok ke atas nih, masih mengarah ke bawah. Memanfaatkan koreksi, nanti jika sudah ada candle bullish bisa masuk posisi buy, stop lossnya nih, stop lossnya di low-nya ini. Misalnya ini ngeluh, tapi kalau ini nanti masih turun terus, ya seperti Pak Suwanti tadi apa yang harus kita lakukan ya kita tarik menggunakan acuan low terbaru. Anggap contoh misalnya ini low-nya ya, ini spotnya jika rekan-rekan buy, karena ini mau melakukan koreksi, ini ada potensi akan terkoreksi dulu, bisa buy di sini, bisa masuk buy misalnya. Targetnya di sini aja, targetnya di area referensi antara 38,2 sampai 61,8. Ya seperti ini. Rectangle. Nah, targetnya nanti jika memanfaatkan koreksi ya, area sini targetnya. Atau jika rekan-rekan mau mengikuti tren, berarti karena trennya turun, trennya kan dari sini turun nih bias, trennya turun, bias biris. Berarti kita cari sinyal sell. Nah, kapan saatnya sell? Tunggu harga masuk area referensi ini. Tunggu harga masuk area referensi antara 38,2 sampai 61,8. Dan stokastik dan CCI-nya berada di area oversold. Tunggu stokastik dan CCI-nya di atas. Masuk area overbook. Maksudnya masuk area overbook. CCI, stokastik di atas. Harga masuk area referensi itu sinyal sell. Jadi kalau rekan-rekan mau sell, tunggu area masuk area referensi ini. Namun jika rekan-rekan mau memanfaatkan koreksi, kalau seperti ini kan sudah di area oversold, CCI juga di area oversold, ada potensi harga akan naik dulu kan, bisa buy memanfaatkan koreksi dulu, target di area referensi ini, stop loss batas kerugian di sini untuk buy ya. Namun jika sell, jika mau memanfaatkan tren, rekan-rekan mau memanfaatkan tipe tradingnya mengikuti tren, sell-nya di sini, harga masuk area tunggu dulu harga masuk area referensi, stokastik CCI-nya tunggu masuk area overbook, itu baru bisa masuk sell. Batas risikonya di sini. Jika 61,8 ini tembus, area kritisnya di sini. Batas risikonya. Demikian contoh khusus untuk yen ini ada. Untuk pound sterling belum kelihatan, stokastik masih belum confirm, masih di tengah-tengah. Swiss juga belum, Swiss masih di tengah-tengah juga. Aussie juga kalau mungkin di luar konteks, karena kita belajar Fibo, CCI dan stokastik ini belum confirm. Namun kalau dari pola candle ini ada pola kecenderungan, ada potensi turun, ada pola flag. Namun kita nggak bahas pada kesempatan sore hari ini ya untuk pola-pola candle. Ini yang sekedar saja. Kalau pola flag ini ada kecenderungan turun, tunggu ini tembus, ada kecenderungan harga akan turun. Namun karena konteks kita pada kesempatan sore hari ini belajar Fibo dan stokastik CCI, maka bisa katakan untuk saat ini Aussie belum confirm. Namun kalau dari pola candle sudah terbentuk pola flag. Pola flag itu kan salah satu pola continuation pattern. Karena bisa lihat di YouTube, kita pernah membahas tentang pola-pola continuation pattern. Hanya flag ini. Oke, untuk saat ini mungkin yang terakhir yang peluangnya di yen ya, masih ada peluang untuk koreksi jika rekan-rekan mau memanfaatkan koreksi. Oke, sampai sini ada lagi yang ditanyakan? Waktu kurang sudah lewat ya, 4:30. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Terus buat rekan-rekan yang mungkin pada kesempatan sore ini setelah webinar ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin baru muncul pertanyaan, silakan manfaatkan layanan live chat kami. Sudah buka di www.forexms.com, masuk ke live chat, pilih market analis, silakan coba layanan live chat kami. Sekali lagi, buat rekan-rekan yang belum bergabung bersama kami mungkin baru sebatas edukasi. Untuk pertanyaannya belum bisa bertanya mengenai analisa pasar. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat rekan-rekan, bisa menambah pengetahuan rekan-rekan tentang dunia trading ini, dan harapan kita jika rekan tertarik di dunia trading ini dan terjun di trading ini, tujuan rekan-rekan mendapatkan keuntungan dari bidang ini bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari kami. Selamat sore dan terima kasih.
Salam profit.